sudah terlihat, teman-teman? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya untuk Bapak Nuryadi selaku dosen pembimbing mata kuliah Entrepreneurship kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan Google Meet hari ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Alia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebagai moderator. Di sini saya bersama teman-teman saya akan membahas topik yaitu teknik dan strategi pemasaran. Berikut anggota-anggota dari kelompok saya yaitu ada Alfaini Darojat, Novia Ardianti, Aini Laili Naja, dan juga Dela. Namun sebelumnya saya mohon maaf untuk Dela Apriliana tidak dapat hadir pada pertemuan Google Meet hari ini dikarenakan tidak bisa dihubungi. Begitu. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke penyaji materi pertama, yaitu saya sendiri, tentang definisi pemasaran. Definisi pemasaran itu banyak sekali didefinisikan oleh para ahli. Namun di sini saya mengambil satu contoh saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu menurut William J. Stanton di tahun 1985 halaman 7, pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat dapat memuaskan kebutuhan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Nah, dari beberapa definisi pemasaran, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pemasaran itu harus mengandung pengertian adanya keinginan dan juga kebutuhan dari manusia yang harus dipuaskan oleh kegiatan manusia lain. Bentuknya itu bisa berupa barang ataupun jasa. Sehingga pemasaran itu merupakan faktor yang sangat penting ya di dalam siklus bisnis yang bermula dan berakhir dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, pemasar atau orang yang akan memasarkan harus menyesuaikan diri terhadap konsumen dengan menafsirkan kebutuhan konsumen dan mengkombinasikannya dengan data-data yang ada di pasar. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Novia, kepada Novia saya silakan. Baik, terima kasih Alia. Kemudian selanjutnya adalah pengertian teknik pemasaran. Teknik pemasaran adalah cara untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi-strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Teknik pemasaran berfungsi untuk membuat konsumen lebih tertarik. Sederhananya, teknik pemasaran adalah segala sesuatu yang Anda lakukan untuk membawa bisnis atau meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan Anda, menurut G 2020. Kemudian, ada banyak teknik pemasaran, yaitu online ataupun offline. Contoh offline utama yaitu termasuk pemeran dagang, jaringan, dan pertemuan berbicara secara langsung. Kemudian, teknik online utama mencakup situs web perusahaan, upaya pengoptimalan mesin telusur yang berkelanjutan, dan kemudian webinar industri. Selanjutnya adalah 10 cara melakukan teknik pemasaran menurut G 2020. Di antaranya, yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Kemudian, perencanaan produk. Yang ketiga adalah penetapan harga yang sesuai
sesuai. Keempat, pendistribusian. 5, promosi. 6, penggunaan sosial media. Yang ketujuh adalah promosi melalui mulut ke mulut. 8, penciptaan produk branding. 9, pemberian insentif sebagai media promosi. Dan yang ke-10 adalah memberikan potongan harga atau diskon untuk menarik perhatian para pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naja. Kepada Naja, silakan. Baik, terima kasih Alia. Sebelumnya saya izin untuk off cam karena jaringan sinyal saya yang kurang stabil. Oke, saya lanjutkan. Pengertian dari strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran menurut Kurtz, strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix. Salah satu strategi yang digunakan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah barang yang diproduksi untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Produk bisa berwujud dan bisa tidak berwujud dikarenakan produk bisa berupa barang atau jasa. Contoh dari produk barang yaitu produk mobil, produk televisi, produk lemari, dan lain sebagainya. Dan produk jasa berupa contohnya seperti jasa pengiriman barang, jasa transportasi, dan jasa fotografer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah jumlah yang harus dibayar konsumen agar dapat menikmati produk yang ditawarkan. Ada 3 strategi dalam penetapan harga, yaitu menentukan harga terobosan, kemudian penetapan harga yang kompetitif, dan harga netral. Menentukan harga terobosan adalah cara yang digunakan ketika perusahaan meluncurkan produk baru, lalu menetapkan harga pada tingkat yang rendah untuk menarik daya tarik konsumen. Kemudian penetapan harga yang kompetitif, perusahaan harus menetapkan harga yang sama dengan produk sejenis di pasaran. Kemudian yang selanjutnya itu harga netral, yaitu perusahaan menggunakan harga sesuai dengan harga di pasaran. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat. Perusahaan harus mengetahui cara memposisikan tempat agar bisa mendistribusikan produknya sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh pembeli potensial. Ada 3 strategi di dalam mendistribusikan produk, yaitu distribusi intensif, distribusi eksklusif, dan distribusi selektif. Distribusi intensif adalah perusahaan yang memilih distribusi ini biasanya akan memasukkan produk sebanyak mungkin ke lokasi retail. Hal penting dalam distribusi ini yang perlu diketahui adalah ketersediaan barang dalam jumlah besar di berbagai lokasi. Contoh dari distribusi ini adalah produk mie instan yang sering kita temui di berbagai tempat seperti Indomaret, supermarket, ataupun toko kelontong. Kemudian distribusi eksklusif. Sesuai dengan namanya yaitu eksklusif, sehingga produk yang didistribusikan hanya jenis barang-barang yang berkualitas dan berkuantitas yang tinggi. Maka barang tidak bisa dijumpai di berbagai tempat karena tidak boleh diedarkan secara meluas dan konsumennya pun hanya terbatas. Contoh dari distribusi ini seperti showroom mobil, restoran waralaba, hipermarket, dan lain sebagainya. Kemudian, distribusi selektif. Dalam distribusi ini, produsen akan memilih distributor yang dapat mendistribusikan setiap produknya. Dalam suatu daerah, tidak semua distributor dipilih menjadi agen distributor. Contohnya, seperti produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, dan lain sebagainya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfaini.
Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Promosi adalah hal yang penting di mana perusahaan harus mampu menarik perhatian para pembeli potensial sehingga dapat meningkatkan brand dan penjualan. Ada beberapa elemen dalam mempromosikan produk, yaitu satu, periklanan, di mana periklanan bisa melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, bisa juga melalui televisi, dan juga bisa melalui media cetak seperti koran dan majalah. Dua, promosi penjualan bisa dengan mengadakan event atau membagikan produk secara cuma-cuma dalam bentuk sampel. Selanjutnya adalah hubungan sosial. Hubungan sosial dalam mempromosikan produk berarti membuat hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Bisa dengan memberikan intensif kepada konsumen agar konsumen merasa dihargai dan konsumen merasa senang. Selanjutnya adalah publisitas, di mana publisitas adalah upaya meningkatkan kesadaran dari individu, layanan atau produk agar mendapat perhatian dari publik. Selanjutnya adalah sponsor. Sponsor adalah kegiatan penerapan sistem promosi maupun iklan pada calon konsumen. Dan terakhir adalah penjualan langsung, di mana penjualan langsung adalah metode penjualan jasa atau barang oleh jaringan pemasaran atau lingkup mitra usaha yang terjadi secara langsung. Selanjutnya, konsep-konsep dalam strategi pemasaran. Dalam menjalankan bisnis agar mendapatkan pelajaran dalam hal pemasaran, maka harus di antaranya adalah strategi segmenting, targeting, and positioning, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, yang dilakukan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan strategi pemasaran. Tujuan strategi pemasaran yang pertama adalah meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran. Kedua, mengukur hasil pemasaran menurut standar prestasi yang berlaku. Ketiga, memberikan dasar yang masuk akal di dalam setiap mengambil keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Fungsi atau manfaat dari strategi pemasaran yaitu meningkatkan motivasi dalam berpikir jernih ke depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah, dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja pengawasan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi kelompok kami sudah selesai. Terima kasih untuk para penyaji materi yang telah membahas dan menjelaskan materi teknik dan strategi pemasaran yang berada dalam PowerPoint ini. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mungkin bisa chat atau membuka voice atau membuka suaranya. Terima kasih. Mbak di chat ada Mbak yang tanya itu. Oh iya. Ya. Untuk Novia saya minta tolong pertanyaannya ditulis ya. Di sini ada pertanyaan dari Dimas, Prodi Ilmu Keolahragaan. Bagaimana teknik pemasaran yang strategis di era Society 5.0 dan berikan opini strategi pemasaran bagi UMKM yang baru memulai usahanya. Pertanyaan pertama saya tampung dulu, apakah ada pertanyaan lain?
Jika tidak ada pertanyaan lain selain dari Kak Dimas, ada ya? Sektaria dari Prodi Konseling BK, pertanyaannya, berbagai teknik pemasaran yang tadi sudah dijelaskan, apakah akan berubah seiring dengan perkembangan zaman? Terima kasih. Oke, izinkan saya dan kelompok saya untuk berpikir dulu jawaban untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, dari Kak Dimas dan juga Kak Angela. Untuk selanjutnya mau dilanjut dulu ke kelompok lain atau bagaimana, Fit? Boleh lanjut dulu ke kelompok lain untuk mempersingkat waktu ya, karena hari ini ada 6 kelompok yang akan presentasi. Oke, kalau begitu pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ada di chat box mungkin akan saya jawab di akhir pertemuan Jimit ini atau mungkin nanti di WhatsApp group ya teman-teman. Terima kasih semuanya untuk yang sudah memperhatikan dan sudah join pada pertemuan hari ini. Saya Alia beserta teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.